Anak-anak, Selamat pagi, Ibu. sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita pada pertemuan ketiga ini, Ibu minta Mila silakan kontak kita dalam doa pembukaan. Kita berdoa dalam nama Bapa, panjang masa, Amin. Bapa. Oke, terima kasih Mila. Ibu sapa dulu, kita punya observer. Selamat pagi Ibu Siti. Selamat pagi, Bu Lydia. Pancasila. Salam Pancasila. Merdeka. Kita akan masuk pada materi baru. Kita akan belajar tentang peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Namun sebelum kita masuk pada materi baru, ada yang mau bertanya untuk materi minggu kemarin? Ibu, kenapa sampai Undang-Undang Dasar 1945 mengalami amandemen? Sebelum Ibu menjawab, ada yang bisa? Bu, Coba Rati, silakan. Sebelum perubahan terdiri dari 16 bab, setelah perubahan terdiri dari 21 bab. Tambahkan sedikit. Jadi kenapa sampai UUD 1945 itu mengalami perubahan seperti yang sudah dijelaskan oleh Rati tadi, karena dari tahun 1945 sampai tahun 1998 itu UUD 1945 kita tidak pernah mengalami perubahan. Maka rentangan waktu yang begitu panjang mengakibatkan perubahan-perubahan sudah terjadi pada masyarakat, sehingga otomatis UUD 1945 yang sudah dibuat pada tahun 1945 sudah tidak jempol untuk Rati dan Belak yang bertanya. Untuk pembelajaran pertemuan kita ini, hari ini kita akan masuk pada materi bagian terakhir, yaitu tentang kedudukan peraturan perundang-undangan, dan kita akan belajar tentang bagaimana penerapan dari peraturan perundang-undangan di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Tujuan pembelajaran kita hari ini. Setelah Anda mengikuti kegiatan pembelajaran dengan model discovery learning, dengan metode literasi dan presentasi, Anda sebagai peserta didik dapat merasionalkan kedudukan peraturan perundangan dalam sistem hukum nasional dan menganalisis kedudukan peraturan perundangan dalam sistem hukum nasional, sehingga pada akhirnya Anda sebagai peserta serta peraturan lainnya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan menumbuhkan yang pertama itu sikap menyadari kebesaran Tuhan, sikap gotong royong, dan berani mengemukakan pendapat. Sebelum Ibu masuk ke dalam materi pembelajaran kita hari ini, mari kita saksikan video berikut. Berbangsa dan bernegara di Indonesia. Penyusunan peraturan perundang-undangan dimulai dari tahap perencanaan, tahap penyusunan draft rancangan undang-undang, kemudian pembahasan antara eksekutif yakni pemerintah dengan lembaga legislatif yakni. Setelah menyaksikan video yang sudah Ibu tayangkan, ada yang bisa berkomentar? Tina Buak, silakan. Umum, isi dalam video ini memuat tentang peraturan perundang-undangan. Perancangan peraturan perundang-undangan mulai dengan perencanaan, penyusunan, dan pengusulan. Sekian dan terima kasih. Oke, baik. Jadi dari video tadi, yang pertama kita lihat, video itu ngomong tentang peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Bagaimana sampai menjadi sebuah peraturan perundang-undangan, itu dimulai dari perancangan. Setelah perancangan, dimulai dengan penyusunan, kemudian setelah itu ada pengesahan dan penetapan. Materi hari ini kita akan belajar tentang kedudukan peraturan perundangan dalam sistem hukum nasional. Pertama, peraturan perundangan dalam sistem hukum nasional. Sistematika peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional itu dimulai yang pertama UUD 1945 sebagai hukum tertinggi. Kemudian setelah UUD 1945 diikuti dengan ketetapan MPR atau Undang-Undang
atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Setelah itu diikuti oleh peraturan pemerintah, kemudian ada yang namanya keputusan presiden, kemudian ada yang namanya peraturan daerah provinsi, dan yang terakhir namanya peraturan daerah kabupaten atau kota. Untuk sistematika peraturan perundang-undangan jelas? Jelas. Kalau jelas, yang berikutnya sifat dan ciri-ciri serta arti penting peraturan perundang-undangan. Ciri-ciri dan arti penting peraturan perundang-undangan yang pertama, peraturan perundang-undangan merupakan peraturan yang berbentuk tulisan. Kemudian yang kedua, peraturan perundang-undangan dibentuk, ditetapkan, dan dikeluarkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang. Kalau tadi sebelumnya Ibu sudah menayangkan video bagaimana pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah anggota legislatif, didampingi oleh anggota eksekutif. Kemudian yang terakhir, merupakan norma hukum atau aturan yang mengatur pola tingkah laku dan mengikat secara umum dan menyeluruh. Sampai sini jelas? Jelas. Oke, kalau jelas, yang terakhir kita lihat melaksanakan dan mempertahankan UUD 1945. Melaksanakan dan mempertahankan UUD 1945 dapat dilakukan di lingkungan tempat tinggal masyarakat maupun lingkungan berbangsa dan bernegara. Ini gambar apa, Rati? Gambar tersebut menunjukkan bahwa siswa dan guru yang sedang mengikuti upacara bendera. Ini merupakan salah satu contoh dari sikap melaksanakan dan mempertahankan undang-undang di lingkungan sekolah. Kemudian kita lihat yang berikutnya. Ini gambar apa? Gambar seorang anak menuangkan kepada ayahnya. Ini menunjukkan sikap melaksanakan dan mempertahankan UUD 1945 di lingkungan tinggal. Ini gambar apa, Dea? Masyarakat sedang membersihkan jalanan. Ini merupakan contoh melaksanakan dan mempertahankan UUD 1945 di lingkungan masyarakat. Kemudian gambar yang terakhir ini, coba Mila, ulangi gambar apa? Pengemudi sedang mengikuti peraturan lalu lintas. Ini beberapa contoh melaksanakan dan mempertahankan UUD 1945 di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan tempat tinggal, maupun lingkungan berbangsa dan bernegara. Menghargai pendapat teman di dalam proses belajar mengajar. Ya, menghargai pendapat teman dalam proses belajar mengajar. Oke, baik anak-anak. Jadi itu beberapa penjelasan materi kita hari ini. Ada yang mau ditanyakan untuk materi kita hari ini? Apa arti penting peraturan perundang-undangan? Arti penting peraturan perundang-undangan. Oke, baik. Sebelum Ibu menjawab, ada yang bisa membantu menjawab? Coba Mila. Saya, peraturan perundang-undangan penting karena mengatur tingkah laku setiap individu dalam masyarakat. Pengendara roda 2 dan roda 4 harus berhenti ketika lampu merah. Contoh di lingkungan sekolah, datang sekolah tepat waktu. Baik, terima kasih Mila dan Rati. Mari kita acungkan jempol untuk Mila dan Rati. Baik anak-anak, setelah ini silakan kalian mengerjakan LKPD. Kemudian menjawab ada 3 pertanyaan ini. Menurut saya, sampai ketidakadilan masih dirasakan oleh masyarakat, padahal sudah banyak peraturan yang ada di Indonesia, karena para penegak hukum atau pihak yang berwenang tidak melaksanakan tugasnya dengan adil, di mana contohnya seperti kasus Nenek Nina. Terima kasih. Oke, baik, kita anjungkan jempol untuk Mila. Oke, baik anak-anak, jadi setelah kita bersama melihat hasil kerja kita melalui LKPD, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Sebelum Ibu merangkum seluruh materi hari ini, ada yang bisa membuat kesimpulan kira-kira dari penjelasan Ibu tadi? Ya, Rati silakan. Menurut saya kesimpulan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, sistematika peraturan perundang-undangan dimulai dari Undang-Undang Dasar 1945, ketetapan MPR, undang-undang, peraturan pemerintah,
keputusan presiden, peraturan daerah provinsi, dan peraturan daerah kabupaten atau kota. Yang kedua, melaksanakan dan mempertahankan undang-undang dapat dilakukan di lingkungan sekolah, lingkungan tempat tinggal, lingkungan masyarakat, lingkungan berbangsa dan bernegara. Sekian dan terima kasih. Luar biasa, Rati. Baik anak-anak, jadi inti dari materi pembelajaran kita hari ini, yang pertama itu untuk peraturan perundang-undangan, sistematikanya itu dimulai dari UUD 1945 sampai pada yang terakhir itu ada peraturan daerah, kabupaten, atau kota. Kemudian yang kedua, jika melaksanakan dan mempertahankan undang-undang itu kita mulai dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dan lingkungan berbangsa dan bernegara. Baik anak-anak, sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini, silakan kalian melihat soal yang sudah Ibu share di WA Group atau Google Classroom dalam bentuk report, itu silakan dikerjakan. Ada 5 nomor soal, itu langsung dikerjakan, Ibu ambil sebagai nilai latihan. Kemudian jangan lupa mengabsen di WA Group. Yang hadir hari ini siapa-siapa saja, itu diabsen namanya di WA Group. Sehingga nanti Ibu bisa rekap. Kemudian yang terakhir, karena hari ini pertemuan terakhir kita, maka minggu depan kita akan melaksanakan ulangan materi bab 2. Silakan persiapkan diri Anda dengan baik, sehingga nantinya dapat mengerjakan soal-soal yang Ibu berikan nanti. Demikian beberapa informasi yang dapat Ibu sampaikan. Sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini, Ibu minta Dea antar kita dalam doa penutup. Mari kita berdoa. Terima kasih. Engkau telah membimbing kami dari Amin. Terima kasih Dea untuk doa siangnya. Sebelum Ibu akhiri pertemuan kita hari ini, salam Pancasila. Salam Pancasila. Pertemuan hari ini Ibu akhiri. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.